Orang toksik itu seperti apa? Saya mengatakan begini, orang toksik itu adalah orang yang ketika dia diberikan jabatan banyak sekali konflik of interest-nya. Ya, kalau kita ingat kata-kata almarhum Rizal Ramli itu peng-peng. Dia penguasa tapi pengusaha, itu pasti toksik. Penguasa tapi yang juga pengusaha. Iya, pasti toksik. pasti toksik. Kenapa? Ya karena dia akan ada konflik of interest. Dia bisa mengambil kebijakan negara untuk keuntungan pribadinya. 3 orang pembicara iNews TV, yaitu Ghis Khalifa, Refli Harun, dan juga Zulfan Lindan, sepakat bahwa toksik yang ditudingkan oleh Menko Investasi Luhut Binsar Panjaitan menunjuk dirinya sendiri. Hal itu lantaran ciri-ciri orang toksik semua ada dalam diri Luhut Binsar Panjaitan. Ya sebagai pejabat itu toksik lah, mengganggu buat kita, terutama bagi kalangan akademisi yang kritis terhadap berbagai kebijakan. Apa sih salahnya kalau orang kritis? Yang ketiga, ini toksik juga. Berusaha menangkap Haris Azhar itu untuk dipenjarakan, itu juga toksik. Berusaha menangkap Aiman Wicaksono juga itu toksik. Kita kan bernegara, negaranya kan demokrasi. Jadi kalau kita ingin demokrasi, ya segala keriuhan itu harus diterima. Tapi kalau kita tidak mampu menerima keriuhan, ya selesaikan saja, tidak perlu lagi menjadi negara demokrasi. Ghis mengawali pembicaraan tersebut bahwa ia mengatakan Luhut Binsar Panjaitan sering mengeluarkan pernyataan yang kontroversi, dari mengancam dan mengusir warga Indonesia untuk keluar dari Indonesia bagi siapa yang tidak sepakat dengan pemerintah. Ghis menyebut sebagai pejabat publik, Luhut Binsar Panjaitan kerap mengeluarkan pernyataan yang toksik. Apalagi jika hal tersebut ditanggapi oleh masyarakat yang berbeda pendapat dengan Luhut, ia lalu akan melaporkan pihak-pihak terkait ke polisi. Salah satunya adalah Aiman Wicaksono, Haris Azhar, dan juga Rocky Gerung. Jadi kalau kita ingin demokrasi, ya segala keriuhan itu harus diterima. Tapi kalau kita tidak mampu menerima keriuhan, ya selesaikan saja, tidak perlu lagi menjadi negara demokrasi. Ghis selalu memberikan pandangannya, jika berdemokrasi dengan baik, semua hal yang membuat kuping panas sebagai pejabat publik harus diterima. Hal senada juga diungkapkan oleh Zulfan Lindan. Kalau saya terus terang, itu sebenarnya Pak Luhut itu menyinggung dirinya sendiri. Maksudnya gimana tuh? Ya, siapa yang jamin Pak Luhut pasti bersih? Nggak ada semua orang yang bisa menjamin semua kita ini. Nah, gitu oleh kan? karena itu jangan ngomong persoalan Bukan Pak toksik. Luhut aja, yang lain juga begitu kan? Ya, sama? jadi jangan ngomong toksik. Iya kan? Kalau kita ngomong jangan memilih orang yang toksik, itu berarti kita kan lebih bersih dari orang lain. Saya Pak Luhut ngomong begitu, itu kan dia ngeritik diri sendiri juga. Ya kan? Yang kita maksud toksik itu kan banyak sekali. Tadi kriterianya KKN lah, korupsi, segala macam, itu toksik semua. Ia mengatakan bahwa tudingan toksik tersebut adalah untuk diri Luhut Binsar Panjaitan sendiri. Alasannya, dengan menuding orang toksik, ia mengklaim bahwa dirinya paling bersih sendiri. Padahal jika melihat sifat terjang Luhut Binsar Panjaitan, semua orang akan tahu bahwa ia bagian dari toksik. Kalau saya terus terang, itu sebenarnya Pak Luhut itu menyinggung dirinya sendiri. Maksudnya gimana tuh? Ya, siapa yang jamin Pak Luhut pasti bersih? Zulfan kemudian mengungkap fakta bahwa pemerintahan Presiden Jokowi tidak luput dari korupsi dan nepotisme. Maka dari itu, ia meminta Luhut Binsar Panjaitan sebagai pejabat publik harus hati-hati dalam mengeluarkan statement. Nah, Lebih dekat lagi. jadi Oke. kalau kita bicara, memangnya kalau kriteria kita korupsi, KKN, penyimpangan, pelanggaran hukum, emangnya kalau di kabinet sekarang nggak banyak toksik kalau kriterianya seperti itu? Iya kan? Nah, mungkin Pak Luhut ingin mengatakan, jangan mengulangi lagi. Jadi yang baru ini jangan Ini ngulangi. tafsir nih, tafsir ya Bung Zulfan. Tafsir, Oke. jangan ngulangi lagi. Ya sudahlah, sekarang carilah orang-orang kira-kira yang dianggap lebih bersih lagi. Kalau bersih benar kan orang nggak ada. Sementara itu, Refli Harun memberikan definisi orang toksik. Menurutnya, orang toksik adalah orang yang ketika diberi jabatan, banyak kepentingan of interest-nya. Selain ia memegang regulasi, ia juga bertindak sebagai pengusaha. Orang toksik itu seperti apa? Saya mengatakan begini, orang toksik itu adalah orang yang ketika dia diberikan jabatan
banyak sekali konflik of interestnya. Ya, kalau kita ingat kata-kata almarhum Rizal Ramli itu peng-peng. Dia penguasa tapi pengusaha, itu pasti toksik. Penguasa Tapi yang juga pengusaha. Iya, pasti toksik. pasti toksik. Kenapa? Ya karena dia akan ada konflik of interest. Dia bisa mengambil kebijakan negara untuk keuntungan pribadinya. Hal itulah Refli menganggap bahwa pejabat yang juga pengusaha, ia pasti akan menjadi toksik. Bahkan ia akan berani mengorbankan kepentingan negara demi kepentingan pribadi. Undang-undang Minerba itu kalau tidak orang toksik nggak mungkin itu tega menghasilkan Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020 itu. Karena itu merampas kekayaan negara. Yang tadinya konsesi tambang harus dikembalikan ke negara, tiba-tiba dengan toksifikasi itu lanjut 20 tahun. Dan mereka peng-peng semua, pengusaha dan juga penguasa.